Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah masuk semester 2 ya, dan materi pertama adalah teks puisi rakyat. Sebelumnya Bu Devi sudah pernah ingatkan kalian untuk membaca terlebih dahulu apa sih puisi rakyat. Namun agar lebih jelas Bu Devi akan ulas kembali apa yang kalian baca, jadi kalian menjadi lebih paham. Nah, di puisi rakyat ini kita akan ada 4 KD, jadi akan ada 4 tugas dan 1 minggu 1 tugas. Tolong untuk semester 2 ini diperbaiki, jadi tidak ada yang memiliki kekurangan tugas seperti semester 1. Jadi jangan sampai kalian ini tidak mengerjakan. Oke, jadi yang pertama ada mengidentifikasi puisi rakyat, menyimpulkan isi, menelaah struktur, dan juga membuat puisi rakyat. Sebelum masuk ke jenis puisi rakyat, apa sih puisi rakyat? Ada yang tahu? Puisi rakyat adalah puisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Puisi ini secara turun-temurun nih berkembangnya. Jadi tidak tahu siapa yang menulis, siapa yang menciptakan. Biasanya dia tersebar dengan dari mulut ke mulut. Jadi ada orang yang mengucapkan, terus nanti ada yang mengulangi, disebarkan lagi seperti itu. Puisi rakyat terikat oleh beberapa ketentuan. Puisi rakyat itu ada 3 jenis. Yang pertama ada pantun. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pantun, karena pantun ini banyak ya di televisi, apalagi kalau kalian sering nonton Upin Ipin, di situ ada tokoh Jarjit yang sukanya berpantun. Lalu ada syair dan juga ada gurindam. Kita akan mempelajari 3 puisi rakyat ini dalam bab pertama, dalam semester 2 ini. Oke, sekarang Bu Devi bakal kasih contoh salah satu jenis puisi rakyat. Kalian bisa lihat di layar ya. Oke. Asam pauh dari seberang dimuat orang dalam pedati. Badan jauh di rantau orang, kalau sakit siapa yang mengobati? Nah, dari salah satu contoh ini kira-kira ini masuk yang mana? Syair, gurindam, atau pantun? Sangat jelas ya bahwa ini adalah contoh pantun. Dimana kita bisa lihat di sini ada sajak yang berbeda di setiap bait. Barisnya, baris ya. Oke, satu bait terdiri dari 4 baris dan sajaknya ini ang, ini ang, berarti baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Sebenarnya apa saja sih ciri pantun? Oke, ciri pantun yang satu terdiri atas 4 baris. Tadi ada 4 baris ya. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 dan 12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Jadi boleh 8, 9, 10, 11, 12. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut dengan isi. Sajaknya api-api. Oleh karena itu kenapa tadi Bu Devi bilang bahwa baris pertama itu sama dengan baris ketiga dan baris kedua ini sama dengan baris keempat. Next. Oke. Diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah Kakanda berpulang dahulu. Ini adalah sajak percintaan ya. Ada lagi, Kakanda rindu di kalbu, mohon adik jangan lupakan daku. Apapun yang adik mau, tentulah Kanda penuhi selalu, memenuhi selalu. Ada 4 baris tapi akhirannya sama semua nih. You, lu, ada u semua. Ini juga u semua. Hati-hati, meskipun sama-sama 4 baris, tapi dia punya sajak yang berbeda di belakangnya. Nih, kan u, ini juga u. Sedangkan tadi yang pantun, baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Kalau kali ini semuanya sama, maka dia masuk dalam contoh syair atau syair gitu ya. Syair ini hampir sama nih dengan pantun, ada 4 baris dalam 1 bait. Tapi bedanya kalau pantun sajaknya ABAB, kalau syair sajaknya itu A. Maksudnya bukan harus
berakhiran dengan huruf A, melainkan huruf terakhirnya dalam setiap baris dalam satu bait itu sama. Contohnya ini, U, 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 U. Oke. Ciri syair. Oke, syair ini sebenarnya berasal dari Persia, masuk ke Indonesia bersama dengan agama Islam di Nusantara. Oke. Ciri syair ini yang pertama, 4 baris. Nah, suku katanya lebih banyak nih daripada pantun. Tadi pantun itu kan suku katanya 8 sampai 12. Kalau syair 8 sampai 14 suku kata. Bersajak AAA yang Bu Devi maksudkan tadi belakangnya tidak harus huruf A, melainkan menggunakan huruf yang sama. Semua baris adalah isi. Nah, ini nih beda juga nih sama pantun. Kalau pantun baris pertama dan kedua itu sampiran. Sampiran itu kalimat yang melengkapi pantun agar untuk menyampaikan isinya. Jadi untuk menyampaikan isi pantun itu harus ada sampiran. Nah, sampiran ini tidak ada hubungannya dengan isinya. Jadi dia hanya berfungsi untuk mempermanis pantun saja. Dan juga pastinya membedakan pantun dengan puisi yang lain. Contohnya nih syair. Kalau syair ini semuanya ini isi, tidak ada sampirannya. Kalau pantun, kamu mencari isi atau maknanya, kamu tinggal lihat baris ketiga dan keempat. Sedangkan kalau syair, untuk mengetahui isinya atau maknanya, kamu harus baca dari baris pertama sampai keempat. Nah, yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Maksudnya, bahasanya itu tidak bermakna sebenarnya. Dia memiliki bahasa sendiri. Misalnya kayak lebih dibagus-baguskan agar tidak langsung pada intinya kayak gitu. Kak, tadi syair yang tadi Kakanda berpulang dahulu itu kan maksudnya Kakanda meninggal gitu, meninggal dunia. Nah, tapi kata-kata meninggal itu diganti dengan berpulang dahulu gitu. Nanti kita akan bahas lagi bahasa kiasan ini di kaidah teks puisi rakyat. Oke, next. Jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Terakhir pasti namanya adalah Gurindam. Nah, di sini Bu Devi sajikan 2 bait Gurindam. Oke, Gurindam ini beda sekali dengan dengan syair dan juga pantun. Di mana Gurindam hanya 1 bait itu terdiri dari 2 baris aja. Jadi yang kalian lihat sekarang ini Gurindam dengan 2 bait. Oke, karena 1 bait terdiri dari 2 baris. Ya, hampir sama dengan syair, sajaknya akhirannya itu sama. A. Ya, ini kebetulan aja huruf A ya, tapi tadi sudah Bu Devi jelaskan bahwa tidak harus huruf A, melainkan harus sama saja. Kayak yang penting sama gitu loh akhirannya. Gitu. Nah, Gurindam ini kalau kita baca, jadilah orang iman dan bertakwa agar hidup selamat dan bahagia. Bait kedua, jika senantiasa menghargai sesama, tentulah sahabat banyak di mana-mana. Dari 2 bait ini kita langsung tahu isinya, tidak ada sampirannya. Jadi Gurindam dengan syair ini mirip dalam bentuk bahwa dia nggak punya sampiran, tapi untuk syair dan juga pantun memiliki kemiripan di mana dia sama-sama memiliki 4 baris dalam 1 bait. Nah, ciri Gurindam. Yang pertama, ya ini kan tadi yang udah bilang, terdiri dari 2 baris dalam 1 bait. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 10 sampai 14 suku kata. Ingat ya, kalau pantun tadi berapa? 8 sampai 12. Kalau Gurindam 8 sampai 14. Syair 8 sampai 14. Dan sekarang Gurindam 10 sampai 14 suku kata. Ibu ulangi lagi, pantun berapa? 8 sampai 12 suku kata. Syair 8 sampai 14 suku kata. Dan Gurindam sendiri 10 sampai 14 suku kata. Setiap baris bersajak A, B, B, C, C. Kok banyak, Bu? Padahal 1 bait aja 2 baris. Ya, kenapa ditulis A, B, B, C, C? Karena Gurindam itu kan 1 baitnya cuma 2 baris nih. Jadi dia jarang banget disajikan 1 bait. Pasti dia ada bait-bait lainnya. Makanya kadang bait pertama, bait kedua, bait ketiga memiliki sajak yang berbeda-beda. Misalnya
Bait pertama akhirannya itu huruf A, terus bait kedua akhirannya huruf U, nanti bait ketiga akhirannya eng atau ng. Nah, makanya disebut dengan AA, BB, CC. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu sebenarnya juga boleh kok cuma menyajikan satu gurindam saja. Jadi nanti sajaknya apa, Bu? Ya udah AA aja gitu. Baris pertama berisi soal, masalah atau peristiwa lah, atau perjanjian. Baris pertama berisi soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban. Nomor 6, gurindam secara keseluruhan berisi petuah dan ajakan. Jadi gurindam ini intinya sih ngajak kita sih buat yang baik-baik gitu. Nasehatin lah. Nah, dari yang tadi Bu Devi sampaikan, perbedaan syair, gurindam, dan juga pantun sudah paham ya. Nanti kalau masih belum paham, kalian bisa reply videonya, atau untuk lebih jelasnya, kamu bisa menghubungi Bu Devi secara WhatsApp pribadi. Oke, nanti Bu Devi jelaskan lagi. Next, ke materi selanjutnya, yakni rima utuh dan rima sebagian. Bagi yang sudah meeting dengan Bu Devi, pasti sudah tahu gimana sih rima utuh dan rima sebagian itu. Oke, sekarang Bu Devi jelaskan lagi. Di sini ada salah satu contoh. Apa nih kira-kira contohnya? Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Kalau 4 baris berarti antara syair atau pantun ya. Kita lihat apakah semuanya isi atau ada sampirannya. Nah, kira-kira baris pertama dan kedua ada hubungannya nggak sih dengan baris ketiga dan keempat? Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa, ilmu tiada habis dieja. Ada dong, ini masih lanjutannya. Berarti dia masuk ke syair. Oke. Dilihat dari akhirannya, dari sajaknya. Syair itu sajaknya apa? A, 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 A. Kalau pantun sajaknya A, B, A, B. Berarti ini A, 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 A. Wah, pas banget. Berarti ini dia namanya syair. Oke, ngomongin rima utuh dan rima sebagian. Disebut rima sebagian. Di sini sudah Bu Devi tuliskan bahwa contoh puisi rakyat berrima sebagian. Rima sebagian itu apabila dua huruf terakhir itu beda-beda antara per baris. Contohnya, baris pertama ini da. Baris kedua sa, baris ketiga ja, baris keempat iya. Berarti meskipun akhirannya hurufnya sama A semua, tapi nomor 2 ini ini D, ini S, ini J, ini I, itu beda-beda. Maka dia disebut dengan rima sebagian. Hati-hati ya. Pokoknya 2 huruf terakhir jika sama maka disebut utuh. Kalau beda-beda seperti yang ada di layar kalian ini, maka dia adalah rima sebagian. Nih, rima utuh dan rima sebagian. Pengertian, huruf terakhir vokal dilihat dari 2 huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya konsonan dilihat dari 3 huruf terakhir. Rima utuh jika 2 atau 3 huruf terakhir sama semua. Rima sebagian jika 2 atau 3 huruf terakhir berbeda-beda. Ini adalah pengertiannya. Maksudnya huruf konsonan itu yang gimana sih, Bu? Contohnya pakai ng, misalnya ang sembarang, terus nanti ada ing kayak gitu. Nah, kalau atasnya ang, bawahnya ing, berarti meskipun sama-sama ng, tapi dia berrima sebagian karena tidak 3 hurufnya sama. Nah, bagaimana sih perbedaan pantun, syair, dan gurindam? Oke, cek. Nah, bisa dibedakan berdasarkan baris, suku kata, rima atau sajak, dan juga isinya. Oke, perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Kita bisa lihat, nah ini bisa dicatat ya, ini penting banget untuk perbedaannya agar kamu nggak bingung. Atau sebenarnya kalau kamu sudah mencatat ciri-ciri yang di awal tadi, ini ya oke lah, nggak perlu dicatat, asalkan kamu tahu perbedaannya ya. Oke, yang pertama pantun, secara bait, 1 bait dia 4 baris, syair 1 bait 4 baris, gurindam 1 bait 2 baris. Larik atau barisnya, pantun 1 baris berapa suku kata? 8 sampai 12. Lalu syair 1 baris berapa suku kata? 8 sampai 14. Dan juga terakhir gurindam itu berapa suku kata? 10 sampai 14 suku kata. Secara rima atau sajaknya, pantun berpola AB, AB, AB.
syair berpola a atau sajaknya ya. Rima utuh dan sebagian nanti akan mengikuti bentuknya. Jadi dia ngomong apa sih, kita baru tahu itu rima utuh atau sebagian. Kalau kayak gini teori nggak bisa dilihat itu rima utuh atau sebagian. Gurindamnya berpola AA. Secara isi, 2 baris pertama untuk pantun itu sampiran, 2 baris terakhirnya isi. Lalu kalau syair itu semuanya isi. Dan gurindam baris pertama berisi ajakan atau petuah perjanjian, dan baris kedua berisi jawaban dari pertanyaan di baris pertama. Itu ya. Jadi ini adalah perbedaan pantun, syair, dan gurindam. Next, ini terakhir untuk materi hari ini, yakni menyimpulkan isi puisi rakyat. Oke. Cara menyimpulkan puisi rakyat, ya ini menelaah setiap barisnya dan memaknai kata-katanya. Contoh nih, luas terbentang kebun lada, ladanya dipetik ketika temaram. Jikalau imun terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram. Oke, kira-kira dari sajaknya kamu sudah bisa tahu bahwa ini adalah, ini A, ini M. Waduh, beda huruf terakhirnya. Berarti jelas kalau ini pantun. Gitu. Berarti yang kita lihat hanyalah baris ketiga dan keempat. Oke, kalau kita lihat rima utuh dan sebagiannya nih, di sini ada da, lalu ini da. Baris yang karena pantun itu sajaknya A, B, maka kita harus mencocokkannya juga baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Baris pertama akhirannya apa? Da. Baris ketiga, da juga. Baris kedua akhirannya apa? Ram. Baris keempat akhirannya apa? Ram juga. Oke, berarti kita bisa tahu di sini bahwa ini berrima utuh. Oke, hati-hati untuk menentukan rima utuh dan sebagian, kamu harus paham sajak suatu puisi rakyat itu apa. Nah, ngomongin makna nih atau isi puisi rakyat, kita bisa lihat dari 2 baris terakhirnya, karena ini pantun ya. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram. Oke, berarti jadilah orang yang beriman agar hidupnya tentram. Ingat, dalam menyimpulkan isi, kamu tidak boleh menulis sama persis dengan puisinya atau sama persis dengan isinya yang ada di dalam pantun, syair, atau gurindamnya. Kamu harus membuat kata-kata sendiri, kalimat sendiri yang lebih sederhana agar lebih enak dan mudah untuk dibaca. Jadi nggak boleh persis nih, kamu harus pakai kata-katamu sendiri gitu ya. Kalau masih sama dengan puisinya, ya berarti ya udah sama aja, nggak ada perbedaan, nggak sama aja, nggak memaknai kayak gitu, nggak tahu isinya apa. Oke, mungkin ini saja untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Kalian bisa langsung mengerjakan tugas 1 teks puisi rakyat yang sudah Bu Devi upload di segmen kelas masing-masing. Jadi tolong dikerjakan dengan baik dan juga dikumpulkan tepat waktu. Jangan sampai masalah yang di semester 1 terulang lagi di semester 2 gitu ya. Oke, sampai di sini dulu Bu Devi akhiri. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung bertanya kepada Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.